Kembali lagi bersama saya Tapas Semesta Sabda, tetap di acara Sabda Bumi, Sabdanya Para Manusia. Dan kali ini saya sudah ditemani oleh narasumber saya, dia ada di samping saya. Halo Uci. Halo juga. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa nih? Ya, sebagai seorang mahasiswi tentunya Uci masih kuliah, tapi ya masih ngikutin waktu juga buat nyanyi. Dan katanya Uci ini menyanyi dari umur 4 tahun. Gimana nih awal mula ceritanya Uci bisa? Ya, waktu itu ceritanya lagi booming-boomingnya nih ya. Ada CD Cinta Rasul. Waktu itu ada Haddad Alwi ya sama Solis gitu. Singkat cerita, Uci suka nonton dan Uci ikutin nyanyinya. Terus Abah itu berinisiatif beliin CD-nya gitu. Akhirnya kan bukan CD tapi kaset ya. Kaset VCD ya kalau dulu. Kaset yang tape gitu. Oh, kaset. Terus waktu itu Uci masih terbata-bata buat belajar Quran. Ikranya udah tamat ceritanya, tapi masih terbata-bata buat baca Quran. Nah, buat menghafal lagu itu teksnya kan Arab. Nah, teksnya di situ bahasa Arab dan didengerin juga Arab, dan ternyata buat menghafal tuh harus dengar sambil baca. Nah, ya nggak butuh waktu lama sih, akhirnya hafal satu album. Ada keuntungannya juga, baca Quran justru jadi bisa gara-gara itu. Oh, jadi ketika Uci ngaji Quran atau Iqra gitu, sambil mendengarkan lagu Sulis gitu? Sambil baca teksnya Arab itu, jadi belajar ngaji juga dari situ gitu. Ada motivasi sendiri nggak sih? Kan kalau tadi awalnya Uci ini bisa ngaji lewat musik. Ada kesan Abah itu posisinya dia memberikan kaset dengan tujuan supaya Uci bisa ngaji, atau memang Abah melihat ada bakat menyanyi di jiwa Uci sendiri? Enggak sih, karena emang waktu itu Uci masih kecil ya, 4 tahun, balita lah, belum nyampe 5 tahun. Dia cuma sadar aja gitu, oh ternyata bakat putri bungsunya itu ini gitu aja, sama sekali nggak diniatin mesti baca Quran gimana. Itu sih ibaratnya bonus aja. Bonus aja gitu. Emang Uci udah ada enak gitu menyanyi? Ada hobi nggak sih dalam menyanyi itu? Ya kayaknya sih gitu, makanya nyanyi juga ya pasti hobi juga. Nah, emang dari situlah mulai sedikit mulai naik ke panggung, live musik gitu. Kan di album Sulis itu banyak lagu. Ada lagu favorit nggak sih? Lagu yang paling pertama bisa dinyanyikan gitu? Ada sih dulu, iya Toibah kalau nggak salah, yang album ke-1, tapi ya udah deh itu aja. Berarti itu sekitar tahun 4 tahun Berapa ya? Iya, 8 ya gitu deh. Setelah Uci bisa ngapalin gitu ya, taruh Uci ini ngaji Quran udah bisa, kemudian menyanyi bakat sedikit demi sedikit mulai muncul nih. Siapa nih yang pertama kali melihat Uci nih, putri bungsu Abah ini pintar menyanyi loh. Ini siapa yang pertama kali menemukan Waktu itu karena lagi TKA ya, dan pengajarnya itu dari remaja masjid gitu. Kebetulan mau ada persiapan buat panggung biasa, panggung sekolah gitu, panggung akhir tahun. Terus kayak ayo sini nyanyi bareng-bareng, tapi katanya waktu itu kan pakai gitar gitu. Oh, anak yang ini nih katanya masuk nadanya. Nah, dari situ setelah panggung itu yang nyanyi bareng-bareng, kesininya jadi sering solo aja. jadi solo? Uci ikut ada band nggak sih? Ada misalkan kalau tim Nasir gitu, ada nggak? Atau emang sendiri gitu tanpa ada backing gitu? Ya kalau perjalanan sampai sekarang sih banyak ya, ngeband pernah, solo pernah. Tapi kalau emang waktu kecil ya cuma diiringi seorang gitaris aja, yang itu dari kakak remaja pembimbing gitu. Waktu TK
TKA. Kesininya punya grup akustik, pernah ngeband juga. Ada juga. Jadi dari TK gitu ya, TK udah pintar nyanyi gitu, kemudian SD juga gitu. Iya. Ada dukungan nggak dari keluarga untuk Uci mengembangkan bakat menyanyi? Ya kalau dukungan jelas lah. Dengan sering ikut lomba waktu ya usia SD gitu juga, dengan diantaranya itu udah ngedukung banget lah. Udah ngedukung banget gitu. Ada pesan-pesan dari kakak atau dari adik gitu, atau dari orang tua sendiri. Biasanya kan kalau orang tidak suka menyanyi ada lupa gitu terhadap pendidikan sekolah gitu. Ada nggak sih pesan-pesan tersendiri yang diberikan abah atau keluarga kepada Uci? Itu buat waktu itu kecil atau sekarang? Waktu kecil. Enggak sih, ya paling selama nggak mengecewakan di akademis ya jalan aja. Yang penting pas perform pakai kerudung gitu aja. Cuma itu doang gitu. Cuma Iya. pakai kerudung. Ya ntar juga sering berjalannya waktu ya ngerti sendiri kok. Itu Uci pentas yang paling awal itu di mana? Waktu itu di TKA, namanya TKA Uswatun Hasanah. Di TKA. Nyanyi Muhammad kalau nggak salah. Ya anak kecil lah. Kecil gitu ya. Iya. Jadi itu masih TK gitu ya. Kalau untuk ketika mencapai SD gitu, bakat-bakat menyanyi masih diasah gitu. Dibilang biasa sih emang nggak pernah ikut kelas vokal atau apa. Ya itu mengalir aja gitu. Seadanya gitu ya. Mengalir paling ya aku juga nggak diem gitu, sering dengar, cari referensi gitu. Ini kan Uci ini penyanyi gitu ya. Ada musik favorit nggak sih? Atau misalkan dengerin lagu tiap hari gitu? Atau memang nggak ada gitu? Uci nggak punya hobi denger lagu di handphone, di laptop, MP3-nya kosong, nggak suka. Terus motivasi awalnya suka menyanyi itu gimana itu? Kan biasanya kalau orang suka menyanyi gitu, dia itu kan minimalnya dalam satu hari selalu mendengarkan musik. Kan kalau Uci ini termasuk beda gitu ya, suka menyanyi tapi nggak pernah dengerin musik gitu. Kenapa sih? Apa ya? Nggak tahu. Yang jelas sih kalaupun Uci nyanyi pasti lagu yang bakal Uci nyanyi itu emang pertama lagu yang pengen Uci hafal gitu, pasti Uci nyanyi. Pasti Uci nyanyi. Iya baru. Berarti Jadi hitung-hitung latihan lah gitu. dadakan gitu. Nah, Dadakan misalkan besok mau manggung malamnya. baru kayak gitu. Ngapalin lagu gitu. Iya. Ya baru latihan mendadak. Jadi emang nggak hobi dengan musik gitu. Ada masalah-masalah tersendiri nggak sih? Kan kalau dadakan gitu biasanya kadang bisa lupa dilirik gitu. Itu gimana cara ininya? Enggak sih, paling ya kalau secara teknis buat latihan sih Uci cuma butuh aja dengerin sekali dua kali lagu aslinya kayak gini di MP3, terus Uci tinggal gini aja. Oh, Uci nyanyi nggak boleh sama nih, nggak boleh sama dia. Uci harus improv segini, harus gini. Dihayati jadi ya. Tinggal gini aja sih. Oh dia kayak gini, ngambilnya saya flat apa, Uci belokin gimana kayak gitu. Oke, Uci tahan dulu ya. Masih banyak Oke. pertanyaan yang akan dijawab. Oke, sebelum itu pemirsa, sebelum saya berbincang kembali, kita ikuti pesan-pesan yang satu ini.